Halo, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ingin mengingatkan kalian semua untuk mensupport channel ini. Channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Kali aja seram. Makan gandum sama nyonya. Assalamualaikum semuanya. Atas genteng ada ragi, orang ganteng datang lagi. Hai, apa kabar kalian semua? Para jomblo 7 turunan, para pengangguran unlimited edition, dan para ibu-ibu bapak-bapak semuanya yang lagi stay di channel kesayangan kita, channel Karam, kali aja seram. Hari ini, Mr. Randi kembali hadir di tengah-tengah kalian semua, dalam rangka menceritakan kisah-kisah horor yang sudah dikirim para subscriber kita. Semoga kalian semua terhibur dan lupa dengan hutang walaupun sejenak. Tapi besok bayar ya, jangan pura-pura lupa. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, ada baiknya telunjuk kalian tuh arahkan ke tombol subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu cerita horor terbaru dari kami. Oke, langsung aja ke TKP, cekidot. Cerita pertama. Pohon keramat. Sebelum melanjutkan cerita, silakan share ke seluruh sosial media kalian, subscribe untuk berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah mendukung. Mari kita lanjutkan jalan ceritanya. Kisah ini adalah pengalaman nyata dari salah satu tetangga Akang. Namanya Mang Bahrun. Beliau dulu adalah seorang tukang kayu, bisa dibilang bandar kayu. Keseharian beliau bukan hanya membeli kayu dari para petani atau warga yang ingin menjual kayu milik mereka, tetapi beliau juga menebang kayu sendiri, mengangkut sendiri, dan menjual sendiri. Dalam pekerjaannya itu, dia selalu ditemani oleh seorang temannya, Mang Satar. Waktu itu, pohon kayu lame atau pohon puli sedang banyak dicari, dan harga jualnya sangat tinggi. Konon katanya, pohon lame ini memiliki banyak kegunaan. Bahkan kulitnya bisa dibuat untuk bahan baku obat-obatan, kayunya sering digunakan untuk kerajinan tangan seperti figura atau wayang golek. Pada suatu hari, Mang Bahrun baru saja pulang mengambil kayu dari daerah Pangandaran dengan mobil bak miliknya. Sesampainya di rumah, istrinya, Bu Nyai, berkata, "Pak, tadi ada orang dari Banjar yang datang ke sini." "Ada perlu apa?" tanya Mang Bahrun. "Mau jual kayu lame," jawab istrinya. "Katanya abis Isya nanti dia akan datang lagi." Mang Bahrun hanya tersenyum dan masuk ke rumah untuk mandi dan istirahat. Setelah salat Isya, sekitar jam 7.30 malam, orang dari Banjar itu, Mang Edo, datang. Dia ingin menjual pohon lame miliknya yang sangat besar. Pohon itu katanya bisa dipeluk oleh 2 orang dewasa saking besarnya. Mang Bahrun sepakat untuk datang ke rumah Mang Edo esok hari untuk melihat langsung pohon tersebut sebelum membicarakan harga. Esoknya, Mang Bahrun ditemani Mang Satar langsung pergi ke rumah Mang Edo. Setelah berbicara sebentar, mereka berjalan kaki menuju lokasi pohon lame yang tidak jauh dari rumah Mang Edo. Namun, mereka terkejut ketika melihat kebun tempat pohon itu berada bersebelahan dengan pemakaman umum. Saat semakin dekat ke pohon, Mang Bahrun dan Mang Satar kaget melihat ada asap di balik pohon tersebut. Mereka berjalan lebih dekat dan melihat seseorang duduk bersila di bawah pohon dengan sesajen kembang 7 rupa, degan hijau, dan 5 batang dupa menyala. Merasa aneh, Mang Bahrun bertanya, "Ada apa ini, Mang Edo? Siapa orang itu?" Mang Edo pun mengajak mereka kembali ke rumahnya dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Sesampainya di rumah, Mang Edo bercerita bahwa pohon lame itu dikeramatkan oleh seorang dukun di kampung mereka, namanya Ki Surip. Dukun itu mendapat wangsit bahwa penghuni pohon lame bisa membantu menyelesaikan masalah orang dengan cara bertapa dan memuja di bawah pohon tersebut. Mang Edo sebenarnya tidak suka kebunnya digunakan untuk hal-hal mistis seperti itu. Tetapi dia tidak berani menentang Ki Surip, karena kabarnya sang dukun memiliki ilmu hitam. Namun,
Mang Edo berharap agar Mang Bahrun mau membeli pohon itu dan menebangnya, supaya orang-orang berhenti berbuat syirik di kebunnya. Mang Bahrun yang juga tidak suka dengan hal-hal seperti itu, akhirnya setuju untuk membeli pohon tersebut. Mereka pun berangkat ke rumah Ki Surip untuk berbicara langsung dan menyelesaikan masalah tersebut. Di perjalanan, Mang Edo bercerita bahwa orang-orang yang datang ke sana kebanyakan mencari nomor togel. Mereka berharap dengan membeli pohon itu, rantai kemaksiatan di tempat tersebut bisa diakhiri. Sesampainya di rumah Ki Surip, mereka disambut oleh sang dukun yang tampak senang melihat kedatangan tamu. Mang Bahrun, Mang Satar, dan Mang Edo pun duduk untuk berbicara dengan Ki Surip, berharap permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Mang Bahrun, Satar, dan Mang Edo tiba di rumah Ki Surip, sang dukun tua yang dikenal sebagai juru kunci pohon keramat di kebun Mang Edo. Saat mereka disambut oleh istri Ki Surip, seorang wanita tua yang renta, dia menyuguhkan teh hangat. "Sok, atuh, diminum. Lumayan buat ngangetin badan," katanya ramah. Setelah berbasa-basi, mereka mulai pembicaraan serius. "Saya teh dari Cigadung, Ki," ujar Mang Bahrun. "Kami mau menanyakan soal pohon lame di kebun Mang Edo yang dekat kuburan itu. Katanya pohon keramat ya, Ki?" Ki Surip mengangguk pelan. "Iya, itu pohon keramat. Kelihatannya biasa, tapi kalau kalian lihat dengan mata batin, di situ ada para leluhur kampung ini." Percakapan terus berlanjut hingga Mang Bahrun dengan polosnya bertanya, "Kalau gitu, pohon itu boleh saya tebang nggak, Ki? Mang Edo lagi butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, jadi pohon itu mau dia jual ke saya." Mendengar itu, Ki Surip tiba-tiba marah. "Kalau kamu nebang pohon itu, kalian akan celaka. Leluhur-leluhur yang tinggal di sana akan marah. Bukan cuma kalian yang kena dampaknya, tapi seluruh warga kampung ini." Namun, Mang Bahrun tidak gentar. "Ki, kalau soal pohon keramat atau tidak, kami mah sudah biasa nebang pohon. Terserah Aki. Tapi kalau dalam jual beli, Aki enggak ada pengaruh apa-apa." Mang Bahrun dan Satar pun pamit. Meski wajah Ki Surip tampak merah padam penuh amarah. Setelah pulang ke rumah, Mang Edo mengeluhkan ancaman Ki Surip kepada istrinya. Namun, Mang Bahrun tetap tenang. "Kita serahkan saja pada Allah," ucapnya. Mereka kemudian sepakat untuk menebang pohon itu esok hari. Setelah salat Jumat, Mang Bahrun berkonsultasi dengan Kiai Ishak tentang pohon keramat tersebut. Kiai Ishak hanya tersenyum. "Kalau ada apa-apa, nanti Abah bantu." Mendengar itu, Mang Bahrun dan Satar makin mantap untuk menebang pohon. Namun, malam harinya, Satar bermimpi didatangi sosok lelaki tedengan rambut dan jenggot penuh uban. Sosok itu mengaku sebagai penghuni pohon lame dan mengancam jika mereka nekat menebang pohon, mereka semua akan terkena petaka. Satar pun terbangun ketakutan dan segera mendatangi Mang Bahrun. "Astagfirullah, ini pasti ulah jin si Ki Surip," ujar Mang Bahrun, menenangkan Satar. "Ingat kata Kiai Ishak, kita tidak perlu takut." Mereka pun sepakat tetap melanjutkan rencana menebang pohon keesokan harinya. Esok pagi, dengan membawa gergaji mesin dan dibantu beberapa tetangga, mereka berangkat ke kebun Mang Edo. Namun, sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan kerumunan warga kampung yang berkumpul, seolah ingin menonton sesuatu yang besar terjadi. Berikut adalah susunan dari cerita yang Anda kirimkan. Suatu hari, Bahrun, Satar, Jamil, dan Mang Edo sedang berkumpul di sebuah kebun untuk menebang pohon keramat. Warga sekitar pun ikut berkumpul karena penasaran dengan penebangan pohon tersebut. "Ada apa semua orang ngumpul di sini?" tanya Bahrun kepada Mang Edo. Mang Edo menjawab, "Orang-orang mau nonton kita nebang pohon keramat." Setelah peralatan siap, mereka mendekati pohon itu. Sesampainya di sana, perasaan aneh mulai muncul. "Duh, Mang, beda perasaannya, kayaknya ada yang enggak wajar," ucap Satar berbisik pada Bahrun. Bahrun mencoba menenangkan, "Bismillah aja." Mesin gergaji dinyalakan, namun ketika didekatkan ke pohon, tiba-tiba percikan api muncul, seolah-olah gergaji mengenai besi. Semua yang melihat terpaku dan terdiam. "Loh, kok bisa ya?" Mang Edo kebingungan, sementara teman-temannya yang tadinya mau membantu malah mundur ketakutan. Mang Bahrun pun mencoba menebas pohon dengan golok,
namun tetap saja yang keluar hanya percikan api. "Mang, ini enggak beres," ucap Jamil ketakutan. Mereka memutuskan untuk pulang dan meminta bantuan Kiai Ishak. Keesokan paginya, mereka kembali ke pohon keramat tersebut, kali ini membawa air yang telah didoakan oleh Kiai Ishak. Saat air tersebut disiramkan di sekitar pohon, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat daun-daun dan ranting berterbangan. Semua warga yang menyaksikan penebangan pohon itu menjadi ketakutan. Setelah angin mereda, Bahrun kembali menyalakan mesin gergaji, kali ini berhasil memotong pohon. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut, dari pohon tersebut keluar cairan merah seperti darah. Bau anyir memenuhi udara, dan suasana semakin mencekam. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan pemotongan dan berhasil menebang pohon itu hingga tumbang. Mereka kemudian membawa potongan kayu ke mobil truk untuk diangkut. Namun anehnya, truk tidak bisa bergerak, seolah-olah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahrun lalu membaca doa dari Kiai Ishak, dan truk akhirnya bisa bergerak keluar dari kebun. Sepanjang perjalanan pulang, mereka menyadari bahwa hujan yang tadinya lebat hanya mengikuti di belakang mereka, sementara di depan mobil kering. Malam harinya, ketika Bahrun dan keluarganya sedang tidur, mereka dikejutkan oleh teriakan anak perempuannya. Di dapur, barang-barang berjatuhan dan terdengar suara aneh. Anaknya mengatakan bahwa ia melihat bayangan hitam. Bahrun segera memanggil Kiai Ishak yang kemudian menebarkan garam di dapur, dan suasana kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Mang Edo datang ke rumah Bahrun dengan berita mengejutkan. Ki Surip, seorang dukun yang sering berurusan dengan pohon keramat, meninggal dunia setelah sakit parah. Mang Bahrun terdiam dan mulai berpikir, mungkinkah para siluman yang menghuni pohon tersebut pindah, dan kematian Ki Surip berkaitan dengan penebangan pohon keramat itu. Cerita kedua. Arwah tanpa kepala. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk like, share video ini di media sosial, subscribe untuk mendapatkan cerita seram terbaru, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Kisah ini terjadi di awal tahun 2000-an, di sebuah kota kecil di perbatasan Jawa Barat. Kota itu memiliki 5 kecamatan, dan di salah satu desa di kaki Gunung Sangkur, hiduplah penduduk yang padat, tak jauh dari desa. Desa tersebut, terdapat rel kereta api yang melintasi jalan raya. Suatu hari, Karim dan istrinya, Nina, sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, setelah berbelanja untuk warung mereka. Mereka merasakan terik matahari yang sangat panas di siang hari, sekitar pukul 10. "Pak, nanti kita mampir ke warung es kelapa." "Ya," ucap Nina. Karim mengangguk setuju. Dan ketika mereka melintasi rel kereta api, Nina tiba-tiba melihat seseorang yang tampaknya adalah Arum. "Anak Pak Darto, bukannya itu si Arum?" tanya Nina kepada suaminya. Namun Karim hanya menjawab singkat, "Lia, biarkan saja." Mereka melanjutkan perjalanan dan mampir ke warung es kelapa untuk melepas dahaga. Namun, Nina masih gelisah memikirkan Arum. Arum adalah anak tetangga mereka yang sudah mereka kenal sejak kecil, dan kisah hidupnya. Mereka kenal sejak kecil, dan kisah hidupnya penuh dengan duka. Arum terlibat dalam pergaulan bebas dan akhirnya hamil di luar nikah. Namun, pria yang menghamilinya kabur, meninggalkan Arum dengan rasa malu yang teramat dalam. Depresi yang dialami Arum membuatnya kehilangan janin dan akhirnya menjadi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Setelah menikmati es kelapa, kereta api melintas. Tak lama kemudian, terdengar teriakan warga. Karim dan Nina segera berlari ke arah kerumunan orang di dekat rel. Di sana, mereka melihat pemandangan mengerikan. Tubuh Arum tergeletak di rel, dengan anggota tubuh yang tercerai-berai. Tubuh itu masih dikenali dari pakaiannya, tetapi kepalanya hilang. Warga yang melihat ikut panik, dan Nina pun tak bisa menahan tangis melihat nasib tragis Arum. Jenazah Arum akhirnya dievakuasi, namun kepala Arum tidak ditemukan. Karena desakan keluarga, jenazah Arum dikebumikan tanpa kepala, meskipun hal ini menimbulkan banyak spekulasi dan ketakutan di kalangan warga.
Setelah pemakaman, malam harinya warga desa merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah jam 10 malam, karena mereka percaya akan adanya teror arwah gentayangan. Di rumah Karim dan Nina, suasana terasa semakin mencekam. Ketika mereka sedang mencoba untuk tidur, terdengar suara lolongan anjing dan suara burung gagak yang menambah suasana menyeramkan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu sangat jelas, dan Karim dan Nina tahu bahwa itu adalah suara tangisan Arum. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu sangat jelas, dan Karim dan Nina tahu bahwa itu adalah suara tangisan Arum. Tangisan itu semakin mendekat, terdengar seperti berada tepat di luar dinding kamar mereka. Suara itu bahkan mengucapkan, "Cari kepala Arum." Keduanya gemetar ketakutan, diliputi rasa bersalah karena merasa mereka bisa mencegah kematian Arum jika saja mereka menghentikannya saat melihatnya di rel kereta. Malam semakin mencekam, dan tangisan Arum terus terdengar, seolah mencari bagian tubuhnya yang hilang kepalanya. Hingga fajar tiba, Karim dan Nina tak bisa tidur, terus dihantui rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Di rumah Darto, suasana juga tak kalah mencekam. Setelah tahlilan selesai dan para tetangga pulang, hanya tersisa keluarga Darto, termasuk istrinya, Rukmini, yang masih tak bisa menerima kepergian anak semata wayangnya. Rukmini duduk terisak di sudut ruangan, ditemani Nina dan beberapa saudara yang mencoba menenangkannya. Darto, meskipun tampak tegar, batinnya hancur. Ia duduk bersama Karim di teras, menghisap rokok dalam diam. Larut malam semakin mendekat. Setelah beberapa saat, Nina dan Karim pamit pulang, menyisakan Darto dan Rukmini di rumah duka yang terasa semakin sepi. Malam itu begitu hening, hingga tiba-tiba Rukmini mendengar sesuatu. "Pak, bangun. Dengar nggak? Ada yang menangis di luar," bisik Rukmini, mengguncang bahu suaminya. Darto, yang awalnya tak ingin terganggu, akhirnya terbangun juga. "Apa sih, Bu? Suara apa?" tanyanya setengah mengantuk. "Itu, Pak, dengar nggak? Suara tangisan." Mereka berdua mendengarkan dengan seksama. Pelan, namun semakin jelas, suara tangisan seorang perempuan terdengar dari luar rumah. Rukmini menggigil, wajahnya pucat. "Pak, itu suara Arum, anak kita." Darto menggelengkan kepala, mencoba menyangkal apa yang didengarnya. "Jangan berpikir yang aneh-aneh, Bu, Arum sudah tenang sekarang, itu mungkin hanya perasaanmu saja." Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah-olah mendekati rumah mereka. Suara tangisan itu terdengar pilu, diselingi desahan lirih, "Kepala, kepala." Rukmini terisak lebih keras, tak kuasa menahan ketakutannya. "Pak, itu pasti Arum, dia belum tenang, dia mencari kepalanya." Darto tak mampu menyangkal lagi. Dengan langkah gemetar, ia keluar ke halaman. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana begitu hening, seolah-olah waktu berhenti. Namun, suara tangisan itu masih terdengar, kini lebih dekat, datang dari arah pekarangan belakang. Darto memberanikan diri melangkah ke sana, mengikuti suara tersebut. Rukmini, yang tak sanggup menahan ketakutannya, tetap di dalam rumah, memeluk dirinya sendiri. Di pekarangan yang hanya diterangi lampu redup, Darto berdiri mematung. Di sana, di dekat pohon pisang, samar-samar terlihat sosok perempuan berjongkok, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya bergetar dalam tangisan. "Arum," panggil Darto. Suaranya bergetar. Sosok itu berhenti menangis, lalu perlahan-lahan berdiri. Wajahnya masih tertutup oleh rambut yang acak-acakan, tapi dari tubuh dan pakaiannya, Darto yakin itu adalah Arum. Dengan suara lirih, sosok itu kembali berkata, "Kepala. Ayah, mana kepalaku?" Darto mundur selangkah, tubuhnya lemas. Ia tahu apa yang dilihatnya bukanlah Arum yang dulu, tapi bayangannya yang tersiksa, terperangkap antara dunia dan alam baka karena bagian tubuhnya belum lengkap. "Maafkan ayah, Arum, maafkan ayah." Darto berbisik sambil terisak, tak mampu menahan air mata yang deras mengalir. Namun, sosok itu tidak bergerak. Tangisannya kembali pecah, lebih keras,
Menyayat malam yang sunyi, Darto terjatuh ke tanah, gemetar, merasa tak berdaya di hadapan penampakan anaknya sendiri yang mencari keadilan atas kematiannya. Di tempat lain, malam itu juga, di rumah Karim dan Nina, suara tangisan Arum perlahan menghilang. Karim yang tadinya terjaga, akhirnya bisa terlelap dalam rasa takut yang membayangi pikirannya. Namun Nina, yang masih terjaga, berbaring sambil menatap langit-langit kamar, tak bisa melupakan peristiwa di rel kereta tadi siang. Rasa bersalah karena membiarkan Arum berlalu tanpa menghentikannya menghantui benaknya. "Neng," bisik Karim di tengah tidurnya, "kita harus cari tahu apa yang terjadi dengan kepala Arum." Nina terkejut mendengar perkataan itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa suaminya benar. Mereka tidak bisa membiarkan Arum terjebak dalam penderitaan. Keesokan harinya, Karim dan Nina memutuskan untuk bertemu Darto dan membicarakan tentang pencarian kepala Arum. Namun, apa yang mereka temukan dalam perjalanan ke rumah Darto justru lebih mengerikan. Beberapa warga desa mengaku melihat penampakan sosok tanpa kepala berjalan di sekitar rel kereta api, seolah-olah Arum sedang mencari bagian tubuhnya yang hilang. Desa Babakan yang tadinya penuh dengan kedamaian, kini berubah menjadi tempat yang dihantui ketakutan akan sosok Arum, gadis malang yang meninggal tragis. Cerita ketiga. Tersesat di gunung. Oh ya, rasanya kadang kita merasa hilang hanya beberapa hari atau jam. Tetapi saat kembali atau ditemukan, ternyata orang-orang telah mencarinya berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kenapa begitu? Mereka bisa mengetahui perasaan takut kita. Saat kita sedang takut, pikiran kita dipenuhi bayangan yang tidak-tidak, seperti penampakan yang tidak wajar. Mereka, makhluk halus, bisa membaca gelombang otak kita. Saya pernah bertemu seorang kakek tua dengan cangkul. "Dek, mau kemana?" katanya. Saya menjawab, "Mau turun, Pak, tapi tidak tahu jalannya." Kakek itu hanya berkata, "Lurus saja, jangan menoleh." Akhirnya, saya menemukan jalan kembali. Setelah itu, saya menyadari bahwa kakek tersebut sudah meninggal. Saya suka mendaki gunung, dan beberapa waktu lalu saya mendaki beberapa gunung di Jawa Barat. Di sana, banyak cerita dari masyarakat, baik itu mitos maupun kisah-kisah pendaki yang disesatkan. Apakah memang bisa begitu? Bisa saja, terutama ketika kita mendaki di malam hari. Cahaya yang kurang membuat suasana semakin tidak jelas. Bicara soal pendaki yang tersesat dari sisi gaib, biasanya terkait dengan kondisi fisik dan mental pendaki yang lelah. Kelelahan fisik akan mempengaruhi kondisi psikologis, dan ketika mental tidak stabil, makhluk halus lebih mudah masuk dan menggoda. Jin biasanya tinggal di tempat-tempat seperti pegunungan, sungai, laut, atau tempat-tempat yang merupakan perbatasan antara terang dan gelap. Dalam kondisi mental yang tidak stabil, mereka lebih mudah menggoda pendaki. Seringkali, pendaki melihat jalur yang benar tetapi terpengaruh sihir mata, sehingga mereka melihat jalur yang berbeda dan akhirnya tersesat. Selain itu, kondisi fisik yang kelelahan membuat pendaki cenderung tidak berpikir panjang dan mudah terpengaruh. Jin bisa mempengaruhi penglihatan, membuat jalan yang seharusnya lurus terlihat berbelok. Ada juga cerita pendaki yang hilang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi ketika ditemukan, mereka merasa hanya tersesat sebentar. Ini bisa dijelaskan dari perbedaan waktu antara dunia kita dan dunia makhluk halus. Waktu di alam mereka berbeda jauh dengan waktu di alam kita. Mereka mungkin merasa tersesat hanya beberapa jam, tetapi di dunia nyata, sudah berminggu-minggu orang mencarinya. Dimensi lokasi juga bisa berbeda. Misalnya, jarak beberapa meter di alam kita bisa sangat jauh di alam mereka. Ada juga mitos bahwa jika kita menjatuhkan jarum di alam mereka, lebih dari 10 jin bisa terkena, menunjukkan betapa luasnya wilayah mereka. Lalu, bagaimana mengantisipasi agar tidak tersesat atau diganggu saat mendaki? Pertama, pastikan kondisi fisik dan mental kita stabil. Jika kita merasa takut atau terbayang hal-hal yang tidak wajar, mereka akan lebih mudah menggoda. Jin dapat membaca gelombang otak kita dan menampilkan penampakan sesuai dengan ketakutan kita.
Saya pernah mengalami hal ini saat kecil. Ketika saya dan sepupu saya mencari jangkrik di gunung, kami tersesat dan berputar-putar di tempat yang sama. Hingga akhirnya, kami bertemu seorang kakek yang menunjukkan jalan turun. Belakangan, saya sadar bahwa kakek itu adalah sosok yang sudah meninggal. Namun dia tetap membantu kami keluar dari hutan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa meski ada makhluk gaib yang mengganggu, ada juga yang membantu, terutama jika kita dalam kondisi yang sulit. Jin, seperti manusia, ada yang baik dan ada yang jahat. Melanjutkan cerita tentang pengalaman tersesat dan interaksi dengan makhluk halus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pendaki agar tetap aman dan nyaman selama pendakian. Selain menjaga kondisi fisik dan mental, penting juga untuk mematuhi norma atau pantangan yang ada di lokasi pendakian. Di beberapa gunung, masyarakat lokal masih sangat mempercayai pantangan atau larangan tertentu. Misalnya, tidak boleh berkata sembarangan atau melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan di wilayah tersebut. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin dianggap sebagai mitos, tetapi banyak pendaki yang mengabaikan pantangan tersebut akhirnya mengalami kejadian mistis, seperti tersesat atau diganggu oleh makhluk gaib. Sebenarnya, interaksi dengan makhluk halus tidak selalu terjadi karena kesalahan kita. Terkadang, makhluk halus ingin menunjukkan eksistensinya atau sekadar usil. Sama seperti manusia, mereka juga memiliki sifat-sifat berbeda. Ada yang baik dan ingin membantu, ada juga yang jahat dan senang mengganggu. Hal ini terutama sering terjadi di tempat-tempat yang dianggap sebagai alam antara, yaitu wilayah perbatasan antara dunia kita dan dunia mereka, seperti pegunungan, sungai, atau hutan. Sebagai upaya antisipasi, selain menjaga fisik dan mental, ada baiknya sebelum mendaki kita berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Bagi yang beragama Islam, misalnya, dianjurkan untuk membaca doa atau azan jika merasa tersesat atau diganggu. Doa ini tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga dapat membantu membuka jalan keluar dari situasi sulit. Banyak orang yang merasa tersesat berulang kali di jalur yang sama, seolah-olah jalan yang mereka lalui hanya berputar-putar di tempat itu-itu saja. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak panik. Biasanya, jika kita sudah merasa bahwa jalan yang dilalui sama terus, sebaiknya berhenti sejenak, tenangkan diri, dan cobalah berdoa. Dalam banyak kasus, setelah berdoa dan menenangkan diri, jalan yang benar akan terlihat dengan sendirinya. Pengalaman seperti ini sangat sering diceritakan oleh para pendaki. Namun, apapun pengalaman yang dialami, penting untuk tetap menghormati alam dan makhluk yang ada di dalamnya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sebagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, penting juga untuk menjaga sikap dan perilaku kita terhadap alam dan isinya. Bagi mereka yang sering mendaki, menjaga sikap dan mental yang positif selama pendakian adalah kunci. Jangan sampai ketakutan menguasai pikiran kita, karena ketakutan itulah yang sering menjadi celah bagi makhluk halus untuk mengganggu. Tetap fokus, berdoa, dan ikuti intuisi yang baik saat berada di alam. Karena selain fisik yang kuat, mental yang tenang juga menjadi modal utama dalam menjelajahi alam bebas. Pagi joget TikTok, sore main Facebook, malam main YouTube. Baik sekolah harus atau Honda. Kalau jalan kaki kerjainnya sore jua. Inyong indah sadaro ya nyola bontong leka. Gara-gara cantik untuk tayung bayu sekolah. Oi oi oi, sadarlah kalian. Jan ikuti jo kawan. Ingatlah
seru. Inilah aku, ini aku